Berjumpa lagi di channel Bu Eli ya. Kali ini kita akan membahas tentang senyawa asam, basa, dan garam yang tidak lazim. Nah, dalam hal ini kita akan bahas senyawa yang namanya amfetamin ya. Kita lihat di sini. Ini adalah amfetamin, hidrolisis garam asam ya. Ini sebuah judul ya. Ini diambil dari buku yang Bu Eli tulis. Nah, kita mengenal amfetamin itu sebagai obat yang bisa digunakan untuk mengobati gangguan hiperaktif atau disebut ADHD ya. Ini obat saraf ya. Ini termasuk kelompok obat stimulan sistem saraf pusat yang mampu menurunkan tingkat kegelisahan dan meningkatkan daya konsentrasi pada pasien yang terlalu aktif dan seterusnya ya. Jadi kita mengenal senyawa yang tidak biasa, yang tidak lazim dalam hal ini amfetamin. Padahal amfetamin sebenarnya adalah kelompok obat saraf ya. Artinya molekul yang disajikan di sini mungkin saja belum pernah kita jumpai ya, karena biasanya kalau kita belajar asam, basa, garam itu adalah pada senyawa-senyawa yang umum. Nah, kali ini kita akan membahas senyawa yang tidak biasa, tidak lazim, namanya amfetamin. Jika kita melihat amfetamin dengan struktur molekul seperti ini, maka tidak perlu takut ya untuk menjawabnya apakah amfetamin ini termasuk asam, basa, atau garam ya. Maka kita perlu mempelajari ulang yang namanya teori asam basa menurut Lewis ya. Nah, ini kita ulangi ya. Jadi asam basa menurut Lewis itu ditinjau dari struktur Lewis. Jadi kita kalau mau menentukan ini asam atau basa, kita harus menggambar dulu struktur Lewis ya. Menurut struktur Lewis, kita akan bisa mendefinisikan mengkelompokkan sebuah senyawa itu asam atau basa itu berdasarkan PEB, pasangan elektron bebas. Basa ini punya PEB, jadi sifatnya mendonor PEB, sementara asam adalah menerima ya, menerima PEB, pasangan elektron bebas. Nah, jadi tinjauan Lewis ini ingat pada keywordnya ya, keywordnya itu harus pada PEB, pasangan elektron bebas. Nah, kita melihat di sini amfetamin ini dengan struktur yang seperti ini ya, mungkin kita belum pernah jumpa dengan struktur seperti ini karena masih kelas 11 gitu-gitu ya. Nah, tapi yang menjadi perhatian kita adalah di mana letak atau posisi dari PEB-nya ya. Nah, di sini PEB-nya ada di atom nitrogennya. Ini namanya gugus amin. Kita gambar ulang ya. Amfetamin kalau kita gambar ulang seperti ini. Ini H ya. Ini H. Nah, ini ada N, H, H. Nah, ini namanya gugus amin ya, yang punya PEB. Ini namanya amin, makanya namanya amfetamin, amina atau amin. Nah, gugus amin ini punya PEB. Senyawa yang punya PEB, dia akan mendonorkan PEB ya kepada spesi-spesi yang positif. Nah, jadi tinjauan pertama adalah kita mengkelompokkan ya bahwa amfetamin berdasarkan dia memiliki PEB dan bisa mendonor PEB, maka amfetamin termasuk senyawa basa ya. Basa apa lemah atau kuat? Ternyata lemah karena amfetamin itu bukan kelompok dari basa-basa yang dibentuk dari kation logam golongan 1A atau 2A ya. Jadi amfetamin ini punya nilai Kb atau konstanta basa sehingga masuk ke dalam basa lemah ya. Jadi satu, kita sudah bisa mendefinisikan apakah amfetamin asam atau basa. Ternyata berdasarkan teori asam basa Lewis, amfetamin adalah basa. Baik, next. Nah, pada soal ini ditanya ya, merupakan senyawa yang bersifat asam atau basa kah amfetamin? Sudah ya tadi dijelaskan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana jika amfetamin ini yang
sifatnya adalah basa lemah, ini kita reaksikan dengan asam klorida ya. Ini adalah asam kuat. Maka kita bisa memprediksi bahwa basa dengan asam itu akan dihasilkan garam ya. Karena garam ini dibentuk dari asam, salah satunya asam kuat, maka kita bisa masukkan ke dalam garam asam ya. Jadi amfetamin jika bereaksi dengan HCl bagaimana? Kita gambar struktur Lewisnya ya. Seperti ini. Ini boleh ditulis CH3 saja. Nah, ini ada gugus aminnya ya, kita tulis PEB-nya. Ketika bereaksi dengan HCl, asam klorida ya, Cl ini mempunyai atom yang sifat keelektronegatifnya tinggi sehingga dia cenderung menarik elektron atom tetangganya sehingga menghasilkan H+ ditambah Cl- ya. Cl- ya, ini punya dia, lalu dia ambil punyanya H ya ke sini sehingga ini posisinya Cl-. Nah, dengan demikian PEB pada amfetamin ini didonor kepada proton ya, protonnya yaitu H+ ini ya, H+. Maka yang terbentuk di sini adalah seperti ini. Ingat, yang punya PEB adalah yang mendonor ke spesies yang tidak punya PEB atau elektron atau bermuatan positif ya, seperti ini ya. Nah, ini dua elektron akan menghasilkan satu ikatan kimia sehingga posisi N-nya adalah bermuatan parsial positif ya. Jadi ini adalah reaksi dari amfetamin dengan hidrogen klorida. Nah, bagaimana dengan Cl-nya ya? Cl-nya taruh di sini ya. Amfetamin klorida ya. Nah, seandainya nanti ini kita larutkan di dalam air, maka yang terjadi adalah reaksi hidrolisis ya. Reaksi hidrolisis adalah reaksi senyawa di dalam air ya. Amfetamin klorida yang terhidrolisis dalam air itu akan mengalami ion-ionnya akan mengalami masing-masing hidrolisis atau tidak ya. Untuk Cl- jika bereaksi dengan air, maka Cl- ini berasal dari asam kuat tadi ya. Ini tidak mengalami hidrolisis. Sementara pada amfetaminnya ya, amfetamin yang sudah PEB pada atom M tadi sudah mengikat ini ya, tadi kita ganti dengan satu ikatan hidrogen ya, jadi ini plus. Ketika kita reaksikan dengan HOH ya, air, maka terjadi reaksi hidrolisis ya. Hidrolisisnya seperti apa? Ya, kita melihat bahwa ini muatannya parsial positif ya, dan ini seperti ini. Ini akan mudah mendonorkan, yang punya PEB kan jadi atom oksigen pada air ya, dia akan mendonorkan PEB-nya satu pasang kepada H di sini ya. Seperti itu, sehingga terbentuklah HOH H ya. Nah, ini sehingga bermuatan positif, parsial positif yang kita kenal sebagai H3O+ ya. Ketika ini terurai dia akan menghasilkan H+ dan H2O ya. H+ di sini menjadi ciri asam, senyawa yang bersifat asam karena ada sumbangan ion hidrogen ketika mengalami reaksi dengan air ya. Nah, bagaimana dengan amfetamin sendiri ya? Ini ke sini amfetaminnya itu akan kehilangan satu atom hidrogen dan seperti ini ya. Jadi ini sudah ke sini ya, ini yang ini adalah ini ya, sehingga ikatan yang ini kembali menjadi PEB. Nah, ini adalah amfetamin yang bersifat basa tadi ya. Jadi terbukti bahwa amfetamin yang direaksikan dengan HCl itu akan menghasilkan garam amfetamin klorida yang di dalam air akan menghasilkan
ion hidrogen ya. Sehingga ini kita katakan adalah garam asam ya, sifatnya apa? Asam ya, garam asam. Baik, demikian ya yang bisa disampaikan, kiranya lebih jelas ya dengan eh, latihan untuk membahas dan menentukan senyawa-senyawa yang tidak biasa, apakah itu asam atau basa ya, dan apakah bisa menghasilkan garam, kemudian garam tersebut di dalam air mengalami reaksi hidrolisis, apakah menghasilkan ion hidrogen atau H- kalau menghasilkan ion hidrogen, maka merupakan garam asam. Sementara kalau menghasilkan ion hidroksida merupakan garam basa ya. Dalam hal ini yang kita bahas adalah garam asam ya. Ingat, teori yang mendasari ini adalah teori asam basa Lewis. Selamat berlatih mengulang materi ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini untuk membantu pengembangan tutor pembelajaran kimia. Terima kasih.